Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline. Pemirsa, Menteri Sosial mengungkap pembangunan sekolah rakyat di 100 titik sudah hampir rampung dan sebelum nanti akan diresmikan secara resmi pada 14 Juli mendatang. Nantinya sekolah rakyat mampu menampung sekitar 20.000 murid dan informasi selengkapnya kita simak berikut ini. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai melakukan silaturahmi dengan orang tua calon siswa sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Ia menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Pembangunan telah berkolaborasi untuk menentukan serta renovasi sejumlah tempat yang akan nantinya difungsikan sebagai sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 100 titik bangunan yang masuk dalam proses finalisasi. Bahkan 70 titik diantaranya telah dinyatakan layak untuk menggelar program kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Menteri Sosial juga menambahkan apabila 100 titik yang direncanakan telah rampung, maka sekolah rakyat siap mengadakan kegiatan belajar untuk lebih dari 20.000 siswa serta 6.000 tenaga pendidik. Ia pun akan meminta Presiden Prabowo untuk memberikan pembekalan kepada tenaga pendidik serta meresmikan langsung sekolah rakyat ini. Dan pemirsa, dalam kunjungan ke Sentra Handayani di Jakarta Timur, Mensos juga mengemukakan bahwa sekolah rakyat ramah terhadap siswa penyandang disabilitas. Termasuk sebagian calon siswa di sekolah rakyat Sentra Handayani Jakarta Timur nantinya merupakan penyandang difabel. Pihaknya pun tengah menyesuaikan fasilitas khusus bagi siswa difabel. Jadi pemirsa, kalau sebelumnya ini Kementerian Sosial mengatakan akan ada 100 titik, nah sekarang resmi akan menambah lagi 100 titik baru untuk program sekolah rakyat di seluruh Indonesia, sehingga total sekolah rakyat yang akan beroperasi pada 2025-2026 akan mencapai 200 dengan jumlah siswa lebih dari 20.000 anak. Sementara itu, untuk sebaran dari lokasinya di 100 titik sekolah rakyat di Sumatera atau di Pulau Sumatera ada 22 titik, di Pulau Jawa ada 48 titik, di Bali Nusa Tenggara 4 titik, kemudian di Maluku 4 titik, Kalimantan ada 4 titik, Sulawesi ada 15 titik, di Papua ada 3 titik. Tentunya ini semua proses pembangunannya juga terus dimaksimalkan dan rekrutmen siswa juga akan dilakukan secara ketat serta melibatkan banyak pihak, mulai dari pendamping PKH, Dinas Sosial, dan juga pendidikan daerah, hingga Badan Pusat Statistik yang berada di sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara langsung seperti apa progres pengembangan dari sekolah rakyat dan mungkin masih banyak juga masyarakat yang belum tahu bagaimana sih cara mendaftar di sekolah rakyat ini, kita akan membahas bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat sore Gus Ipul. Gus Ipul, mungkin ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat umum yang belum mengerti terkait dengan sekolah rakyat. Apa sebenarnya beda sekolah rakyat dengan sekolah-sekolah yang sudah ada seperti jenjang SD, SMP, dan juga SMA saat ini? Ya, terima kasih ya Mas Febri dan Mbak Gloria. Pertama, bahwa untuk sekolah rakyat ini seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo adalah untuk keluarga yang kurang mampu, keluarga yang punya potensi putra-putrinya putus sekolah atau bahkan sudah putus sekolah. Karena kita tahu di dalam data yang kita miliki, data tunggal sosial ekonomi dan sosial ekonomi nasional itu ada beberapa anak-anak kita yang putus sekolah. Jadi ini yang berpotensi karena situasi dan kondisi tertentu. Jadi pertama-tama kalau di dalam statistik itu disebut sebagai, mohon maaf, keluarga miskin dan miskin ekstrim.
mereka inilah yang menjadi sasaran dari sekolah rakyat ini. Dan sekolah ini adalah sekolah berasrama, diharapkan nanti bisa memberi lingkungan yang berkualitas agar mereka bisa sekolah tanpa disibukkan oleh urusan-urusan orang tuanya. Kan biasanya banyak anak-anak itu yang diajak kerja, yang diajak kegiatan-kegiatan yang lain di saat mereka harus bekerja. Nah, untuk itulah maka Presiden dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan ini menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Dan untuk tahun pertama sebagai sekolah rintisan tadi sudah disampaikan dengan baik, sudah ada 100 titik yang dalam hal ini sudah dalam proses finalisasi. Sementara belakangan kita dapat mendapatkan usulan tempat atau lokasi-lokasi baru dari daerah dan juga ada semacam harapan baru lewat BLK yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Maka kemudian kita merencanakan dalam tahun ini pula 100 titik tambahan untuk sekolah rintisan tahun 2025. Oke, Gus Ipul. Ya, Gus Ipul, yang kami maksud itu bagaimana dengan jenjang pendidikan? Bagaimana sistem dan juga mekanismenya? Apakah ada SMP, SD? Sama dengan, ya dari SD, SMP, SMA. Jadi ini adalah sifatnya baru rintisan ya. Karena rintisan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang siap digunakan untuk memulai sekolah rakyat tahun ini. Sementara mulai tahun ini pula Presiden akan membangun 100 titik sekolah rakyat yang bisa menampung lebih dari 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Berarti nanti lulusannya juga akan mendapatkan ijazah setara SD, SMP, SMA yang bisa digunakan untuk ke jenjang selanjutnya. Oh ya sama, ya? Semuanya sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ini berasrama, jadi ada sekolah formal di siang hari, malamnya ada pendidikan karakter. Oke. Berarti hanya asramanya saja yang membedakan dengan sekolah pada umumnya, Pak? Atau ada hal lain yang membedakan? Ya, ini semacam boarding school ya, jadi sekolah 24 jam dengan kurikulum yang dirancang khusus ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Gus Ipul, untuk sasarannya kan ini kan akan menyasar kepada anak-anak yang berada di dalam taraf tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan. Tapi kan kita juga sebenarnya punya KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Sebenarnya yang akan menyasar kepada siswa miskin ini yang seperti apa klasifikasinya yang akan masuk sekolah rakyat? Iya, jadi sekali lagi ini menyasar mereka yang berpotensi putus sekolah. Maka itu basisnya adalah data yang kita miliki. Datanya disajikan oleh BPS. Dan sekarang sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025, data kita harus sudah sama semua, data tunggal. Sosial ekonomi nasional. Data ini yang kita jadikan pedoman. Dalam data itu juga sudah ada penjenjangan. Mulai dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah 10% dari penduduk yang katakanlah dalam kondisi yang kurang mampu. Jadi di desil 1 itu. Jadi sasaran kita pada desil 1 yang miskin-miskin ekstrim itu. Berdasarkan data itu, kemudian nanti ada tim yang berkunjung, ya, berdialog dengan orang tuanya, melihat kondisi objektifnya, ya, kemudian dibahas dengan BPS, dibahas dengan Diknas setempat dan dengan Dinsos. Setelah memang memenuhi secara administrasi, baru kita lakukan tindak lanjut nantinya. Oke, Gus Ipul, tapi kalau ada siswa yang ternyata masih sekolah namun tidak mampu untuk membayar, apakah nanti akan dipindahkan dari sekolah tempat dia menempuh saat ini menuju ke sekolah rakyat atau dibantu dulu di sekolah yang dia sudah menempuh pendidikan untuk biayanya atau seperti apa? Ya, pada dasarnya yang pertama ya, tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Diusahakan sebisa mungkin. Jika memang masih bisa dibantu dengan program-program lain di sekolah yang lain, itu juga tidak ada masalah. Tetapi jika mereka sampai putus sekolah,
ya ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di sekolah rakyat. Oke, Gus Ipul. Makanya itu istilahnya Prof Mukti itu ada ini multi entry, multi exit. Oke, Gus Ipul, untuk anggaran membangun sekolah rakyat ini kan 2 triliun rupiah ya. Lalu apa saja fasilitas penting yang nantinya akan disediakan oleh sekolah rakyat ini? Jadi kalau yang nanti memang benar-benar dibangun ya sesuai yang sudah ditentukan prototipenya yang menampung 1.000 siswa, itu nanti akan berdiri di atas lahan setidak-tidaknya 8 hektar. Yang di dalamnya itu nanti ada asrama untuk siswa, ada tempat untuk belajar, ada fasilitas pendukung lainnya yang bisa digunakan untuk ekstrakurikuler maupun juga pembelajaran-pembelajaran yang lain, termasuk asrama guru. Nah, yang untuk ini itu tentu cukup besar biayanya ya, karena menampung 1.000 siswa, diperkirakan ini biayanya satu sekolah itu sampai 200 miliar, lengkap dengan meubilernya dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Tapi yang untuk sekarang ini itu hanya berupa renovasi, karena sekolah-sekolah ini sifatnya sementara hanya 1 tahun. Nah, bagaimana gedung-gedung yang nanti ditinggalkan ini, padahal habis direnovasi. Nah, gedung-gedung yang ditinggalkan untuk tahun depan itu akan digunakan, kalau ini milik pemerintah daerah, akan digunakan untuk rumah singgah atau juga layanan-layanan yang lain sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di daerah tersebut. Kalau untuk tenaga pendidiknya, ini seperti apa Gus Ipul? Dari mana nanti akan didatangkannya? Untuk kepala sekolahnya adalah ASN. Kemudian kalau untuk guru-gurunya itu adalah P3K atau mereka yang telah memiliki pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi saya perlu sampaikan dalam rangka untuk rekrutmen guru itu kepala satgasnya adalah Dikdasmen. Oke, Gus Ipul tadi kan mengatakan untuk misalnya dalam urusannya soal kepegawaian itu kita bersama-sama dengan Kementerian PAN dan RB dan BKN. Baik. Oke, baik. Gus Ipul tadi menyatakan bahwa sekolah rakyat ini kan berkonsep asrama begitu ya. Nah, untuk kurikulumnya bagaimana Gus Ipul? Apakah sudah ada antisipasi misalnya kita tahu bahwa asrama itu kan dikenal dengan banyaknya bullying dan juga pelecehan. Nah, ini apakah sudah diantisipasi dari Menteri Sosial? Ya, jadi dalam rangka untuk pelaksanaan kurikulum itu memang sudah dibahas dari berbagai kementerian. Termasuk kita melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Komisi Perlindungan Anak. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak kita inginkan. Di antaranya yang paling kerap itu ada 3 hal itu yang utama, itu tantangan kita. Jangan sampai terjadi perundungan di sekolah itu, jangan sampai terjadi bullying. Yang kedua, jangan sampai terjadi kekerasan seksual. Dan yang ketiga, jangan sampai ada semacam tindakan atau ucapan yang mengarah kepada intoleransi. 3 ini sejak awal dirancang untuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan dengan suatu mekanisme yang sampai sekarang sedang disiapkan. Bisa jadi kita juga akan menggunakan teknologi atau juga alat ukur yang lain. Oke, kalau Seperti kurikulum yang misalnya akan diterapkan, Gus Ipul, apakah akan diterbitkan kurikulum khusus bagi sekolah rakyat atau memang akan mengikuti dengan kurikulum yang sudah ada diterapkan di tingkat sekolah SD, SMP, atau SMA yang sudah ada saat ini? Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa kurikulum ini dirancang khusus dan sudah dibahas terus-menerus di tingkat Satgas, di mana kepala Satgasnya di sini adalah Dikdasmen. Pada dasarnya yang pertama, ya tentu ada kurikulum sekolah formal, sebagaimana di SD, di SMP, dan di sekolah-sekolah SMA yang lain. Yang kedua, di sini ada pendidikan karakter untuk meningkatkan nilai-nilai agama, akhlak, kepemimpinan, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Dan juga ada ekstrakurikulernya, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sehingga mereka nanti diharapkan
punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minat mereka. Bagi yang menginginkan selesai lulus SMA itu bisa bekerja atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Tapi bagi misalnya yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, tentu akan diberikan pembinaan, akan diberikan bimbingan supaya mereka benar-benar bisa katakanlah memperoleh kemampuan untuk bisa melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Oke, Gus Ipul, untuk sebaran titiknya apakah sudah bisa dipastikan nanti 14 Juli itu semua merata begitu di seluruh Indonesia? Jadi yang pertama memang sebagaimana yang sudah kita rencanakan, tanggal 14 Juli ini proses pembelajaran akan dimulai, diawali dengan masa orientasi, saling pengenalan, karena ini gurunya juga baru, kepala sekolahnya juga baru, murid-muridnya juga baru, maka sekarang ini sedang dimatangkan masa-masa matrikulasi atau masa-masa orientasi itu. Dan tim ini dipimpin oleh Prof. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi kita sedang matangkan, tapi nanti tanggal 14 itu setidak-tidaknya di 14 titik itu kita akan mulai proses pembelajaran. Sementara yang 100 titik lagi, sementara 100 titik lagi yang kedua ini, jadi ada 100 titik lagi yang kedua yang sekarang juga sedang dalam proses, baik itu rekrutmen murid, rekrutmen guru, ya, itu juga insya Allah akan menyusul. Sebagian menyusul mungkin bisa di tanggal 14, tapi sebagian lagi mungkin mundur 2 minggu di belakang. Nah, ketika dimulai di tanggal 14 Juli mendatang ini, Gus Ipul, sudah ada berapa siswa yang terkonfirmasi akan menjadi siswa di sekolah rakyat? Untuk ini 100 titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa. Nanti juga ada 1.554 guru dan ada 3.390 tenaga kependidikan yang lain. Nah, sementara yang 100 tahap kedua ini diperkirakan kita lagi mematangkan terus ini, mungkin bisa menampung lebih dari 10.000 siswa. Dan juga ada 2.000 guru lebih. Nah, ini mudah-mudahan di bulan Juli itu kedua tahap ini bisa kita lakukan, memulai proses belajar mengajar. Untuk itu saya mohon doa restu lah. Ya, berarti memang antusias dari masyarakat cukup tinggi ya. Gus Ipul tadi kan mengatakan bahwa sekolah rakyat ini dikhususkan untuk rakyat yang miskin begitu. Bagaimana dengan keluarga atau seorang anak yang miskin namun tidak terdaftar di BPS, data-datanya apakah mereka bisa mendaftar, kemudian mendaftarnya kemana ya? Sebenarnya bisa juga. Yang ini yang paling penting itu di data ada. Yang kedua ketika dicek lapangan, dilakukan survei, datanya itu sesuai. Kan ada juga yang datanya miskin tapi ternyata kenyataannya tidak. Maka itu semua ini akan melalui proses survei. Nah, untuk itu kita memang ya berkoordinasi di bawah itu ya bersama dengan tokoh-tokoh setempat. Sementara dari Kemensos diwakili oleh para pendamping kami, setelah itu nanti dibantu oleh Dinsos setempat, ada Dikdasmen setempat, lalu juga ada BPS daerah. Sehingga keputusan seseorang bisa sekolah di sekolah rakyat ini itu diputus bersama di bawah. Karena Presiden menginginkan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang memang seharusnya sekolah di sini. Tidak ada titipan, tidak ada KKN, tidak ada hal-hal yang menyimpang. Maka itu dari awal dirancang supaya mekanismenya ini memang diputus bersama. Oke, sejauh ini untuk komunikasi dengan stakeholder terkait seperti misalnya pemerintah daerah, bagaimana Gus? Apakah ada kendala? Secara umum alhamdulillah sih lancar ya, alhamdulillah. Tapi ya memang tentu ada dinamika di lapangan yang perlu terus kita kawal sehingga masyarakat, terutama calon orang tua bisa memahami betul secara utuh tentang penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Selama ini alhamdulillah karena pada akhirnya nanti mereka diterima di dalam sekolah rakyat ini akan dimusyawarahkan di bawah dan ditandatangani oleh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota atau gubernur.
Jadi kalau ini milik kabupaten, maka yang bisa sekolah di situ adalah tentu anak-anak dari kabupaten tersebut atau anak-anak di kota tersebut. Tapi kalau sekolah ini dimiliki oleh provinsi, yang sekolah bisa dari berbagai kabupaten dan kota. Baik, artinya koordinasi sudah dilakukan. 14 Juli diharapkan nanti bisa menjadi momentum yang baik ya, Gus, agar masyarakat miskin yang tidak tersentuh pendidikan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas, Gus Ipul. Pemirsa, menjelang peresmian sekolah rakyat di seluruh Indonesia, Universitas Negeri Surabaya menjadi salah satu kampus yang siap untuk menyambut pelaksanaan sekolah rakyat. Berbagai persiapan sudah mencapai 95% untuk menyambut 100 siswa pada 14 Juli mendatang. Berikut ini liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dari bidang pendidikan. Nah, selama tahun 2025 ini ada setidaknya 200 sekolah yang disiapkan di seluruh Indonesia untuk menampung anak-anak miskin. Nah, kalau kita berbicara di Jawa Timur, pemirsa, ini sudah disiapkan setidaknya ada 19 sekolah yang akan siap beroperasi untuk tahun ajaran 2025-2026. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini adalah salah satu sekolah yang sudah siap, yakni di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini ada di gedung asrama. Untuk kejelasan bagaimana kesiapan dari UNESA menyambut siswa perdana untuk sekolah rakyat, kita akan bertanya langsung kepada koordinator sekolah rakyat di UNESA, ada Pak Fari. Pak Fari, boleh dijelaskan, ini ada 2 kamar yang tadi saya sempat diajak room tour. Apa perbedaan 2 kamar ini, Pak? Ya, jadi kalau kamar yang ini adalah kamar yang digunakan untuk khusus disabilitas. Jadi UNESA itu punya komitmen kan untuk mengembangkan disabilitas begitu. Jadi ini disiapkan untuk yang disabilitas, sedangkan yang ini bentuknya. Jadi perbedaannya kalau yang di sini ini hanya ada 2. Nah, ini adalah satu kamar itu untuk 2 orang. Ini khusus untuk yang disabilitas begitu, Mbak. Kecuali yang tidak disabilitas, maka setiap ruangannya itu ada 4 untuk 4 orang. Dan ini sudah ready semua. Boleh dilihatkan, Pak, untuk yang 4 orang ini berarti kasurnya bertingkat gitu ya, Pak? Ini kasurnya bertingkat. Jadi kalau ini adalah untuk kasurnya bertingkat, 4 orang, setiap 1 kamar untuk 4 orang begitu, Mbak. Terima kasih Pak Fari. Nah, pemirsa, tidak hanya kasur untuk 4 orang, namun di sini juga ada 4 meja yang nanti disiapkan untuk para siswa. Ini adalah asrama yang nanti digunakan oleh para siswa, khususnya di UNESA ini untuk jenjang SMA, ya Pak Fari. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kesiapan ruang kelas yang akan digunakan pada tahun ajaran 2025-2026. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu ruang kelas yang akan digunakan nanti pada tanggal 14 Juli 2025. Jaraknya dari asrama yang tadi sekitar 700 meter. Nah, apa saja Pak Fari fasilitas atau berapa jumlah ruang kelas yang disiapkan di sini? Ya, jadi jumlah ruang kelas seluruhnya ada 4. Per kelas ada 25. Kemudian selain itu juga ada perpustakaan, ada lab, ada ruang guru, kemudian ada ruang tenaga administrasi dan tenaga teknik yang lain. Kalau bisa digambarkan ini ada di lantai berapa, Pak? Karena memang kalau kita lihat view-nya juga bagus banget. Seperti apa nanti fasilitas yang akan didapatkan oleh anak-anak? Ya, ini kita berada di lantai 3 yang memang ini dikhususkan untuk sekolah rakyat begitu. Tapi ini untuk persekolahannya begitu. Untuk aktivitas kegiatan pembelajarannya ada di lantai 3, nanti ada juga sampai lantai 4. Tetapi kan UNESA tidak hanya ini, Pak, tapi punya kemudian lapangan yang bisa dimanfaatkan, kolam renang yang bisa dimanfaatkan, kuda dan seterusnya, begitulah. Jadi fasilitas lengkap UNESA dan sudah siap untuk mendukung sekolah rakyat. Kalau kita persentasekan, Pak Fari, sudah berapa persen UNESA siap untuk nanti menyambut sekolah rakyat? Oke, sekitar 95% kita sudah siap karena nanti pas tanggal 8 sudah ready 100% Juli. Sama-sama. Pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan bahwa di UNESA yang menjadi salah satu lokasi untuk sekolah rakyat sudah siap untuk menyambut tahun ajaran baru 2025-2026. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.